Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera bagi saudara. Dan tidak lupa mengucapkan Merry Christmas. It's all about Christ. Christmas is all about Christ. Bukan tentang kita pertama-tama, bukan tentang saudara, bukan tentang makanan, bukan tentang hadiah, tetapi tentang Yesus yang kita celebrate. Kelahiran, kehidupan, karyanya, bahkan rencana akhir zamannya dia, di mana dia akan datang kembali bagi kita semua. Pesan hari ini, saya ingin bicara tentang kisah 3 orang raja dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dimulai dengan sebuah journey perjalanan seeking for the king, yaitu raja-raja yang datang dari timur atau yang kita kenal dengan orang Majus dalam kisah Natal. Atau dalam bahasa Inggris disebut the wise men from the east. Orang-orang bijaksana, orang-orang yang berhikmat yang datang dari timur. Yang actually mereka adalah raja-raja. Ya, 3 orang ini melihat bintangnya. Artinya kelahiran dari Isa Al-Masih sudah dinubuatkan, bahkan sudah dilihat oleh para ahli perbintangan astrologi ini. Ini adalah orang-orang bijak yang bisa membaca zaman. Betapa pentingnya hari-hari ini kita memiliki hati yang bijak dan hikmat seperti ini untuk membaca zaman waktu di mana kita hidup hari ini. 3 orang ini, raja ini datang punya tujuan yang pertama adalah untuk mencari raja yang baru dilahirkan. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia datang untuk menyembah. Yang ketiga dia datang untuk membawa korban persembahan kepadanya. Inilah 3 sikap yang perlu dimiliki hari-hari ini, di akhir zaman ini. Kita perlu hati seperti raja ini yang mencari raja dan kerajaan. Matius pasal 6:33 berkata, "Seek ye first the kingdom." Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kata Tuhan Yesus, semua yang lain ditambahkan kepadamu. So, seek ye first, cari kerajaan Allah. Sebagaimana 3 orang yang bijaksana ini. Kita perlu hikmat dan bijaksana hari-hari terakhir ini. Karena itu, orang yang bijak, tujuan hidupnya yang pertama adalah ini. Mencari raja dan kerajaan dan kebenaran. Yang kedua, jadikan menyembah sebagai sebuah gaya hidup saudara dan saya. Sebagai raja, kita menyembah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan kita. Itu yang dilakukan oleh 3 orang Majus ini. Dia datang jauh-jauh, long way from the east. Cuma untuk satu tujuan, yaitu sujud menyembah. Kiranya penyembahan menjadi sebuah gaya hidup kita hari-hari ini. Karena dari penyembahan lahir sebuah perubahan. Dari penyembahan lahir pewahyuan. Dari penyembahan lahir kekuatan. Dari penyembahan lahir kreativitas. Dari hati yang menyembah lahir kuasa. Itu sebabnya ketika Yesus di padang gurun, setan datang kepada Yesus dan berkata, "Jika engkau sujud menyembah kepadaku." Setan mencoba Yesus di padang gurun, "Jika engkau sujud menyembah kepadaku, maka seluruh dunia, kuasa kerajaan dan kemuliaannya akan menjadi milikmu." Wow. Jadi ada kaitan antara penyembahan dengan kerajaan dunia, kekuasaan dan kemuliaannya diberikan kepadamu. Yesus, dia berkata, "Engkau hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia saja engkau berbakti dan beribadah." Ada kuasa, ada kemuliaan ketika kita menyembah. Dan itulah yang setan tawarkan kepada Yesus. Jika kita menyembah dunia ini, jika kita menyembah setan dengan ilah-ilah dunia zaman ini dan hawa nafsunya, maka kerajaan dunia, kenikmatan dan hawa nafsu dan kemuliaan dunia yang fana ini akan menjadi milikmu, kata setan. Yesus mengajarkan sebuah prinsip penting. Kenapa kita harus menyembah Dia dan jadi penyembah-penyembah yang benar. Karena dalam penyembahan di situ ada kuasa, ada kemuliaan, ada kerajaan yang dihadirkan. So, saudara, orang yang bijaksana, jadikan menyembah Tuhan sebagai tujuan utama. Dan yang ketiga, yang orang Majus ini lakukan, dia datang jauh-jauh dari timur adalah untuk membawa upeti, korban persembahan yang terbaik. Dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Inilah hari-hari ini yang perlu kita lakukan. Menyembah itu bukan mengambil sesuatu. Menyembah itu artinya kita memberi sesuatu.
dari yang terbaik dari hidup kita. Christmas berbicara tentang Papa kita di surga memberi yang terbaik bagi hidup kita, bagi dunia ini. Oleh karena itu, ini waktu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini untuk memberi yang terbaik dari hidup kita. Sebagaimana 3 orang bijaksana ini, dia punya tujuan hidup, mencari, menyembah, dan memberi. Jadikan memberi dan berkorban menjadi sebuah gaya hidup saudara hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.